Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamalia Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Tatbik At-Tarjamah 2. Pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa paragraf dari halaman 123 sampai 127. Kepada teman-teman sekalian, diharapkan saya berharap dapat membantu perbaikan dalam pengerjaan tugas Tatbik At-Tarjamah pada kali ini. Yang pertama yaitu paragraf, langsung saja. Yang pertama yaitu paragraf 39.4. Atas dasar ini, dapat menghidupkan dua bahasa Arab klasik dan bahasa Arab pertengahan. Masing-masing memiliki bidangnya, batasannya, kata-katanya, dan metodenya, dan tidak ada ruang untuk tumpang tindih dan duplikasi. Dan itu adalah sesuatu yang kamu ketahui secara praktis. Di zaman kita sekarang, dengan banyaknya intelektual dan cendekiawan Arab dalam penulisan wacana internasional atau artistik, mereka mengandalkan kefasihan dan penjelasan. Di rumah mereka, urusan sehari-hari dan percakapan pribadi, mereka mengarang bahasa yang materinya adalah bahasa Arab klasik, dan citranya adalah perantara antara vernakular dan klasik. Ini menjadi lebih jelas dan cerah dengan meningkatnya penyebaran ilmu pengetahuan dan penurunan buta huruf dan kebodohan. Lalu paragraf yang selanjutnya yaitu paragraf ke-395. Jika ini mengendap dan menyebar di jajaran tingkat sosial yang berbeda, maka akan mudah bagi kita untuk mengambil langkah selanjutnya dengan sukses dan seimbang. Maksud saya, transisi dari tahap dua bahasa yang dekat secara substansi dengan perbedaan gambar ke bahasa yang bersatu dalam semangat dan kerangka dengan memperluas wilayah bahasa klasik secara bertahap untuk mengakomodasi bidang bahasa tengah dan membawanya ke kerajaannya dengan lembut dan sabar. Lalu selanjutnya yaitu halaman 124. Ada paragraf 398. Biarlah para pejabat di negara ini, lembaga pendidikan dan media, dan para pemikir, politik, dan sastra menaruh dalam hati mereka bahwa bahasa Arab klasik berada di garis depan dari isu-isu penting kita, dan mereka harus memberikan perhatian dan penghargaan yang sebesar-besarnya, sehingga dalam beberapa tahun dapat melewati tahap stagnasi ke tahap partisipasi aktif di sudut besar dunia, kehidupan ke tahap akhir, ruang mekar, pancaran, dan dominasi. Selanjutnya yaitu pada halaman 125, paragraf yang pertama yaitu pada paragraf 402. Buku sekolah dan universitas membutuhkan pengawas bahasa yang sangat berpengalaman dan wawasan yang terbuka, yang menulis ulang frase mereka, memperbaiki kata-kata mereka, memperbaiki struktur mereka, dan menyesuaikan huruf mereka dengan cara yang tepat untuk setiap tingkat, sehingga siswa dapat menangani mereka dengan mudah dan suara dari setiap cacat. Berbagai mata pelajaran dan dengan demikian, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra membawa mereka dalam gaya Arab yang cerah, dan kami menanamkan dalam lidah dan pikiran mereka bahasa luhur yang indah, di mana mereka menggambar dalam pemikiran dan ekspresi. Lalu paragraf yang kedua yaitu paragraf 404.
untuk menjadikan antara siswa kami bahwa kamus muda bertahap dalam kapasitas masing-masing mewakili tahap studi, menyerap kosakata dan menyentuh berbagai aspeknya. Adapun buku-buku sastra, mereka mengharuskan mereka memasukkan minat yang besar pada warisan Arab, sesuai dengan tahapan pendidikan dan memberikan siswa dengan metode berpikir dan ekspresi artistik, artistik dan global, dan mempersiapkan mereka untuk kepemimpinan sastra dan mental menjadi media budaya, bahasa, dan seni. Lalu selanjutnya yaitu halaman 126. Pada paragraf 408. Sedangkan untuk jurusan dan perguruan tinggi lainnya, buku-buku bahasa Arab di dalamnya mempertahankan garis-garis yang digunakan pada tahap lanjut dengan mengembangkan praktis kemampuan linguistik dan sastra dalam ekspresi, pemikiran, dan rasa. Dan pada paragraf 409, adapun semua buku pendidikan dan pendidikan lainnya, pada semua tahap studi, mereka harus berkontribusi untuk mengajar dan mengevaluasi bahasa untuk siswa. Dan itu harus dirumuskan dengan frasa yang elegan, struktur yang mudah, dan kosakata yang fasih, yang memberi pembaca bahasa nasional yang enak untuk mengekspresikan dengan lancar dan menyeimbangkan semua bidang kehidupan sosial, ilmiah, politik, ekonomi, dan seni. Ini tentu memerlukan arabisasi buku-buku ilmiah di universitas-universitas Arab untuk menghilangkan efek asing dari bahasa lidah dari bahasa Arab. Para pemuda memberi informasi dalam pakaian Arab yang jelas. Dan di halaman yang terakhir, yaitu halaman 127, pada paragraf 413 dan 414. Dan di sini kita tidak lepas dari berhentinya ketika penerjemahan, karena banyak dari buku-buku budaya ini berasal dari sumber asing dan tulisan mereka adalah bahasa hibrida, sehingga tulisan mereka asing untuk pemikiran dan pernyataan. Ini membutuhkan persiapan penulis dan peneliti yang pandai mentransfer berbagai topik ke bahasa Arab standar dari semua bahasa lain, dan ekspresi mereka murni mengadopsi metode dan kosakata bahasa terhormat kita dan logika ekspresifnya. Lalu, adapun istilah dan ekspresi dari beberapa bahasa asing, mereka ditangani dengan terjemahan sehari-hari. Sebaliknya, dengan arabisasi kata-kata. Jika ini tidak memungkinkan, kami menggunakan patung dan derivasi. Setelah ini, tidak perlu lagi menyertai istilah dan ungkapannya. Dengan kata-kata asing, kita setara dengan bahasa Arab jika perlu. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Saya berharap kepada teman-teman sekalian, jika menemukan kesalahan atau adanya masukan dari hasil terjemahan saya, bisa disampaikan secara langsung. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.